Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, juga selalu semangat ya. Nah anak-anak, jangan lupa kalian hari ini untuk selalu menjalankan kegiatan pada pagi hari ya, rutin seperti biasanya. Baik, langsung saja Ustazah akan mengajak kalian belajar pada pagi hari ini tentang di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan dengan muatan pelajaran yaitu PPKN. Baik, judul kali ini yaitu tentang tanggung jawab terhadap tanggung jawab sebagai masyarakat ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, kalian bisa buka ya buku Platinum kalian di halaman 37. Selanjutnya kita simak yaitu bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Keempat, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Yang kelima, tanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian di halaman 38, makna tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, dalam musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kelima, musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi dengan kekeluargaan dan lain-lain. Di halaman 47 ada jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Kita harus bisa menghargai dan memahami perbedaan ya. Dengan menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai, kehidupan akan menjadi aman, damai, dan tentram. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Perbedaan bisa dijadikan sarana untuk saling memahami dan menghormati. Yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang ketiga yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air atau patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Selain itu, juga bersedia mengorbankan jiwa, raga, juga harta. Rasa cinta kepada tanah air diwujudkan dengan cara yang pertama, belajar dengan giat ya jika kalian pelajar. Yang kedua, menggunakan produksi dalam negeri. Yang ketiga, giat mempelajari kebudayaan bangsa sendiri. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cara mengamalkan nilai yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bersikap menghargai dan bertoleransi dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua,
mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang keempat, mengabdikan ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Selanjutnya pada halaman 78, kita akan mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, semua itu punya hubungan yang sangat erat dengan ketiga aspek tersebut. Harus kita laksanakan secara seimbang dan baik. Di mana hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Dan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yaitu yang pertama, hak sebagai warga masyarakat, yaitu mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, dan juga lain-lain. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikut adalah contoh di lingkungan masyarakat ya, yaitu kerja bakti. Kewajiban kalian adalah membersihkan lingkungan. Nah, tanggung jawabnya yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Jadi, hak yang dirasakan yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Nah, itu tadi ketiga hubungan dari kewajiban, tanggung jawab, dan hak ya. Sekarang buka halaman 105. Kita akan belajar tentang musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Nah, apa sih mufakat? Mufakat adalah hasil keputusan yang diperoleh dari kesepakatan peserta musyawarah. Ciri-ciri musyawarah yaitu musyawarah dilakukan oleh lebih dari seorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama. Semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Yang kedua yaitu sopan santun bermusyawarah. Adapun etika bermusyawarah adalah mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan usul atau pendapatnya. Berbicara dengan sopan dan jelas, mendengarkan teman yang sedang menyampaikan pendapat, tidak memaksakan kehendak, serta meminta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian ya. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai. Di dalam musyawarah,
Pasti sering terjadi ya perbedaan pendapat bahkan menimbulkan perselisihan. Hal itu dapat dihindari dengan menanamkan kesadaran diri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan menghargai pendapat orang lain itu adalah sebuah kewajiban. Sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat dapat kalian lihat di halaman 140, yaitu rukun dengan tetangga. Sebagai makhluk sosial, kita harus bergaul dengan warga masyarakat lainnya tanpa memandang perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan berupa ras, suku, agama, dan kekayaan. Semuanya sama ya, seperti warga masyarakat lainnya. Tolong menolong dalam bermasyarakat. Memberi pertolongan kepada orang lain harus dengan ikhlas tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain menggunakan apa saja yang kita miliki. Menolong orang lain tidak harus menunggu bencana alam terjadi. Kapan saja dan di mana saja kita dapat menolong orang lain. Nah, sekarang apa akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab? Nah, kalian bisa buka di halaman 153. Tentu kehidupan akan kacau ya dan tidak tertib. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga dewasa nanti. Nah, kalian perlu adanya cara pembiasaan yang baik ya. Nah, bagaimana cara pembiasaan yang baik itu? Yaitu satu, menyadari akan beratnya tugas yang diemban. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Yang keempat, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Dan yang kelima, siap menerima risiko tindakan kita. Nah, itu tadi ya anak-anak, serangkaian pembahasan materi yang akan kita lalui di PPKN tema 2 ya. Terima kasih. Kalian bisa mengulangi pembelajaran yang sudah kita lalui tadi agar kalian lebih paham ya. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menonton video dari Ustazah. Jangan lupa jika ada tugas segera selesaikan tanggung jawab kalian. Oke, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Dan Ustazah akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.